Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai there, apa kabar teman-teman yang menyaksikan tayangan ini? Senang banget saya Akbar Asari bakal menemani kamu semuanya dalam ngobrol santuy barengan PGSD FKIP UMS PGSD Cerdas. Nah, kita bakal ngobrolin tentang apa dan siapa saja yang gabung dengan kita di ngobrol santuy kali ini? Sabar dulu, kita nanti akan undang narasumber kita. Ya, kali ini Akbar sudah bersama salah satu narasumber kita yang bakal kita ulik-ulik tentang PGSD. Dan temanya ini adalah setelah lulus PGSD itu mau kerja apa sih, mau kerja kemana gitu ya. Nah, sebelum nanti kita bahas lebih dalam lagi, kita kenalkan dulu ada siapakah yang sini. Deng 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 deng. Nah, ini adalah Bapak, kalau saya panggil Bapak aja ya. Jangan Bapak lah. Enggak Bapak ya, Kakak tapi aja. Kakak. Oke, ini adalah Pak Taufik Muhammad Taufik Hidayat, SPD MPD. Nah, beliau salah satu pengajar di PGSD UMS. Nah, betul banget. Nah, ini sebelum ngobrol-ngobrol tentang PGSD itu sendiri, secara tidak langsung kita pengen kenal dong ya. Pengen kenal, boleh. ya kan? Tak kenal maka kita kenalan. Ya. Ibarat seperti itu Pak Taufik. Nah, Pak Taufik boleh diceritakan dulu, sebenarnya dulu itu ketika jadi S1 backgroundnya apa, kemudian S2-nya backgroundnya apa, seperti apa, boleh diceritakan dong? Panjang ya berarti ya, dari S1, S2 gitu. Dari SD juga Bang sih. boleh. Atau TK atau PAUD? Dari sebelum TK. Oke, boleh ya. Ya udah dari S1 aja ya, biar enggak terlalu panjang. Aduh, udah lama sekali ya. S1 saya masuk itu 2008 ya. Berapa tahun? 12 tahun yang lalu ya. Saya masuk S1 2008 itu PGSD di salah satu, di mana itu? Perguruan tinggi di Semarang, di kota Semarang. Kemudian lanjut lagi langsung itu S2 juga di situ tahun 2012. Lulus 2015. Di situ awal mulanya kenapa dulu masuk PGSD, sebenarnya udah dari lama ya. Saya ingin jadi guru SD, senang dengan hal-hal terkait dengan keguruan SD itu dari SD. Kenapa waktu itu, jadi waktu kelas 5 tepatnya itu ada guru saya, yaitu guru SD. Saya dari Tegal ya asalnya, jadi saya di Tegal, kemudian ada salah satu guru yang menginspirasi. Ya, menginspirasi saya. Jadi apa ya, jadi saya sejak itu jadi tergerak, kok sepertinya menjadi guru SD itu hal yang apa ya, hal yang seru dan juga hal yang sangat penting sekali. Ya kan? Sebentar, Anda pengen jadi guru SD tapi Anda malah nyasar ke universitas. Nah iya, tapi sebenarnya juga saya pernah jadi guru SD juga. Jadi sebelum saya kemudian bergabung di PGSD UMS ini, saya sempat jadi guru SD juga di Tegal selama 1 tahunan lah gitu. Dan ketika dulu waktu masih kuliah, baik S1 S2 juga saya aktif mengajar di bimbingan belajar. Itu juga ngajar anak-anak SD juga. Jadi sudah sempat kalau dihitung ya berarti dari bimbingan belajar kemudian mengajar di SD itu ya 3 tahunan. Akhirnya bergabung di PGSD UMS tahun 2017. 2017 ya, akhirnya bergabung juga. Dan mungkin kan dulu konsentrasi kalau S2-nya apa nih? Saya IPA. Kalau PGSD itu kan ada beberapa konsentrasi ya. Betul. Nah, kalau Pak Taufik sendiri? Nah, ini PGSD kan memang prodi yang dia belajar semua ya, dari bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA. Saya S2-nya kebetulan IPA, mengambilnya di Digdas IPA, Pendidikan Dasar IPA. Pendidikan Dasar IPA. Nah, berarti untuk teman-teman yang ingin masuk ke UMS dan khususnya ke PGSD ini, nah ini pilihannya berarti nanti bisa ketika kuliah di situ nanti bisa lanjut ke S2-nya pun S2 tergantung konsentrasi mereka masing-masing ya. Seperti Pak Taufik ini IPA gitu kan. Jadi ada yang untuk S2 itu ada macam-macam ya, ada yang dia khusus dari IPA atau IPS saja, bahasa Indonesia saja, tapi juga ada yang semuanya. Mata kuliahnya nanti berbeda di waktu S2 itu. Nah, itu mata kuliahnya berbeda. Nah, Pak, ini kan berbicara mengenai PGSD dan topik kita ini kan lulusan PGSD itu nantinya bakal kedepannya kemana gitu kan. Nah, kalau seperti Pak Taufik ini kan notabene lulus PGSD memang dulu pernah menjadi guru SD, kemudian sekarang tetap di dunia pendidikan, di dunia perguruan tinggi gitu. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang lulusan PGSD itu sendiri gimana sih? Kalau dari pengalaman pribadi dan juga dari teman-teman saya itu kan, sebenarnya banyak ya. Jadi lulusan PGSD itu
ternyata itu di dunia nyata itu tidak hanya menjadi guru SD, menjadi lebih bervariasi, lebih variatif dari yang kita sangka. Bahkan saya dulu juga berpikir, oh lulus SD, PGSD juga ya sudah pasti nanti jadi guru SD sudah selesai kan. Gitu. Tapi macam-macam ternyata ada yang memang secara umum menjadi guru SD. Guru SD pun itu macam-macam. Jadi ada yang di SD negeri, ada yang di SD swasta, SD internasional, bahkan ada juga yang mengajar di SD luar negeri di kedutaan ya, misal kemarin ada rekrutmen di Jepang, Thailand, Arab Saudi. Selain jadi guru SD, ada juga yang tadi seperti saya juga alami kan, jadi mengajar di bimbel, atau bahkan ada yang buat bimbel sendiri juga ada. Jadi CEO bimbel lah misalnya itu kalau yang sudah besar itu kan. Terus mungkin karena ini ya, karena di PGSD itu kan kita itu belajar itu semuanya ya, itu tadi yang seperti saya sebutkan, ada mulai dari matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA, jadi seni ya, terus dan juga seni ini yang menarik. Ya, jadi kita seni musik, seni tari, seni bahkan gamelan pun ada kan di PGSD. Betul. Jadi apa ya, kita dapat banyak sekali ilmu, wawasan juga dan skill kayak di situ. Ada yang dia memang apa sih namanya jago, dia menari atau menyanyi gitu kan, kemudian dia jadi salah satu profesi dia menjadi pemusik juga ada seperti itu. Selain juga kalau mungkin karena kita dari lulusan PGSD memang basically suka anak, suka ngajar anak, kita pasti ada pekerjaan yang mengajar anaknya, tapi juga ditambah lagi macam-macam tadi, yang dia menekuni dunia musik, ada yang menekuni dia menulis juga ada kan, ada bahasa Indonesia juga di situ. Oke, nah mungkin ada juga muncul pertanyaan nih dari teman-teman yang nonton tayangan ini. Kenapa sih tertarik dengan PGSD gitu kan? Karena S1 PGSD, S2 PGSD. Why? Interest with PGSD gitu. Sebenarnya ya macam-macam ya, mungkin kalau misalnya tanya sama orang lain juga jawabannya kan berbeda-beda. Kalau ini saya jawab ya berdasarkan diri saya sendiri dan juga beberapa teman lulus angkatan atau mahasiswa yang selama 3 tahun ini saya ngajar di PGSD UMS. Yang pertama yang pasti itu biasanya karena memang dia suka anak kecil, jadi punya passion ngajar anak kecil gitu ya. Kebanyakan cewek memang kan, jadi memang berarti PGSD ini banyak mahasiswinya ya? Iya betul. Oh, pantas awet muda ya? Di mana-mana itu banyak ceweknya. Berarti Pak Topik pantas awet muda ya? Oh iya. Karena ya, ngajar banyak ceweknya. Oke. Baca cewek itu asik tuh. Baiklah. Saya paham, baiklah. Aduh, ini jadi kebongkar salah satu alasannya. Jadi pertama yaitu karena suka ngajar anak kecil ya. Jadi kalau cewek kan memang biasanya lebih keibuan ya. Lebih tepatnya anak SD ya, karena SD ya, anak kecil belum tentu anak SD. Betul. Terus yang kedua ya itu, jadi mungkin ada beberapa, itu yang saya tahu ya, ada beberapa teman itu kayak punya alasan karena dia bingung mau mengambil matematika atau misal IPS atau bahasa Indonesia, kok sepertinya juga mau mengambil bahasa Indonesia tapi juga agak senang matematika kan? Jadi akhirnya kalau memang dia senang apa sih, belum spesifik ya kenapa tidak di PGSD saja, nanti spesifiknya ada belajar bagaimana sih cara mengajar anak kecil gitu. Oke, baik. Nah itu baru ibaratnya kayak prolog kita tentang baru prolog. Iya betul, itu baru prolog kita. Itu belum detail lagi tentang alumni dari PGSD, FKIP UMS. Karena ini kan dari kacamata seorang dosen yang notabene mungkin dulu interest awalnya ketika ingin masuk ke PGSD itu udah disampaikan gitu kan. Nah sekarang kita nanti bakal nanya-nanya tentang alumninya. Nah, kita baru sedikit ngobrolin tentang PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita belum berbicara lebih jauh lagi mengenai PGSD FKIP UMS karena kita baru berbicara dengan salah satu dosen, kita belum berbicara dengan alumninya karena sudah berproses di dalamnya. Seperti apakah pengalaman alumni kita yang akan join bareng kita? Tunggu dulu, kita akan undang Mas Rifano. Silakan Mas Rifano masuk. Ya, masuk ke sini bersama kami di sini. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Nanti Mas Rifano sudah gabung di sini dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Rifano. Tentunya kita lihat berikut.
Ya, kita masih ngobrol santuy bareng PGSD FKIP UMS. PGSD cerdas. Ya, dan tentunya kita nggak lagi mau putus shoot nih. Tapi kita cuma mau ngobrol-ngobrol tentang seputar dunia PGSD. Nah, tapi PGSD kepanjangan apa sih ngomong-ngomong? Pendidikan guru sekolah dasar. Oke, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi untuk kamu teman-teman SMA yang pengen masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta, tepat banget pilihannya ke PGSD ya. Jadi pastikan untuk memilih PGSD karena di sini sudah ada salah satu alumni yang bakal menceritakan pengalaman dia selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada Mas Revano. Ya. Oke. Nah, Mas ini ngomong-ngomong, Mas Revano dulu masuk tahun 2009 dan lulus 2013. Wah, on time ini. On time ya. Oke. Nah, itu berarti PGSD angkatan keberapa ya waktu itu? Angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Angkatan pertama 2007. Saya angkatan ketiga tahun 2010. Angkatan ketiga 2009. Nah, Mas ini kan angkatan pertama, kedua, dan ketiga ini. Nah, masuk angkatan ketiga ini kalau boleh dibilang ibaratnya kan sudah mulai tertata dan sebagainya, boleh dibilang gitu ya. Iya. Nah, kalau Mas sendiri kan dialami gimana, Mas? Kalau pas zaman saya itu tahun 2009 itu semua yang dikonsep oleh PGSD itu sudah bagus. Kemudian dari mahasiswanya juga sudah semakin banyak dan dari tenaga pendidiknya juga sudah mumpuni semua. Di tahun ketiga sudah seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan pun di kampus itu juga sudah menggunakan beberapa pembelajaran yang sifatnya itu sudah bersifat lab, mikro, itu sudah tersedia. Jadi memang tidak salah kami dalam memilih kampus bahwa PGSD UMS juga menjadi tujuan kami. Ya, dan PGSD UMS ini terakreditasi A. Ya, Unggul ya. Ya. Oke. Nah, Mas Revano selama kuliah di situ pengalaman apa aja nih selama berproses di situ dan akhirnya menjadi gelar SPD? oke. Selama saya di sana, tentu saja ada beberapa hal yang membuat saya berkesan. Yang pertama memang di sana banyak sekali kegiatan yang khususnya menunjang sekali, yang untuk saya bawa, kemudian saya terapkan di masyarakat. Yang pertama itu kegiatan-kegiatan yang bersifat seminar, workshop, update ilmu itu kan penting sekali. Nah, UMS menyediakan itu, PGSD UMS menyediakan itu. Kemudian selanjutnya saya sempat menjadi asisten lab matematika di PGSD UMS. Itu memberikan hal yang menarik sehingga saya lebih detail dalam mengenal PGSD itu. Ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Itu yang menjadi pengalaman saya ketika saya masuk di PGSD UMS. Nah, ini jadi asisten lab ini gimana dulu bisa jadi asisten nih, Mas? Mungkin salah satunya yaitu tes ya dulu ya. Sempat ada seleksi beberapa, kemudian dilihat dari keaktifan mahasiswa, kemudian dari sisi dia masuknya di organisasi, kemudian dari nilai IP itu bisa dipertimbangkan di situ. Kemudian saya bisa masuk. Oke. Nah, Mas Revaldo ini siapa Mas? Revano. Mas Revano ini kan Mas Revano ini kan memilih PGSD ini. Nah, pasti dulu ada alasan apa sih Mas Revano ini memilih PGSD gitu? Oke, alasan saya yang pertama bahwa pendidikan dasar itu menarik. Buat saya itu pendidikan dasar itu menarik. Menariknya, Mas. Yang pertama, dasar dari sebuah kehidupan itu ya dari anak SD itu. Nah, yang kedua, memang latar belakang dari keluarga kami kebanyakan adalah pendidik khususnya di sekolah dasar. Itu rata-rata. Dan saya mengamati setiap kehidupannya. Mungkin tidak bisa memberikan sebuah kekayaan, tapi rasa nyaman dan ayam itu luar biasa. Nah, jadi itulah yang membuat saya tertarik di situ. Selain itu memang bidang SD, guru SD itu sangat melekat sekali dengan masyarakat. Ketokohannya, kemudian pelayanannya itu paling dekat dengan masyarakat. Itu salah satu aspek yang saya memilih untuk ke PGSD. Apalagi kalau di desa ya. Ya, apalagi di desa. Itu menjadi power tersendiri. Khususnya dari guru SD itu menjadi power dan ikon tersendiri untuk masyarakat. Wah, apalagi ini kalau kita mungkin bisa beberapa waktu yang lalu mungkin kita searching di YouTube juga ada guru yang begitu dihormatinya oleh murid-muridnya, siswa-siswa datang sambil bersalaman dengan guru-gurunya. Ini muatan-muatannya memang tersampaikan di PGSD atau bagaimana nih? Kalau muatan seperti itu memang itu semuanya kita dididik dari PGSD. Nah, jadi pembekalan yang kita terima itu tidak hanya pembekalan secara keilmuan, tapi pembekalan secara moral.
bahkan agama juga ditambahkan di situ. Nah, ini menjadi nilai plus. Kenapa kok PGSD UMS ini menjadi salah satu alternatif pilihan yang terbaik dibandingkan untuk universitas yang itu menurut saya. Oke, baik. Nah, ini Mas, ini kan sudah selesai. Nah, kemudian setelah selesai, planning apa yang Mas lakukan ini? Kan biasanya kalau kuliah nih, misalkan nanti semester ini saya harus sudah ini, semester ini saya selesai. Setelah selesai, saya akan ini. Nah, kalau Mas Maksudnya kalau selesai kuliah ya? Iya, selesai kuliah.